Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami mahasiswa STISIP Bina Putra Banjar, program studi ilmu pemerintahan semester 3. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah ekologi pemerintahan dengan dosen pengampu Ibu Mira Andriani SIP MSI. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi mengenai lingkungan eksternal pemerintahan dengan subjudul ideologi dan politik. Sebelum kami masuk ke pembahasan lebih lanjut, izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Dewi Santika dengan NIM 65201230009 dan rekan saya Mira Pujianti dengan NIM 65201230064. Baiklah, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasannya. Dan paling penting pada awal terbentuknya pemerintahan adalah ideologi dan politik. Karena ideologi suatu negara akan menentukan bagaimana bentuk negara, sistem politik, serta hubungan antara negara dan pemerintah dengan rakyatnya. Lingkungan eksternal pemerintahan adalah istilah yang mengacu pada semua faktor, entitas, dan kekuatan di luar pemerintah yang memiliki pengaruh yang signifikan pada cara pemerintahan beroperasi dan mengambil keputusan. Adapun subbahasan yang akan kami bahas pada materi kali ini, yang pertama ada ideologi yang merujuk pada kumpulan keyakinan, prinsip, nilai-nilai, dan pandangan dunia. Yang kedua ada politik yang merujuk pada segala hal yang berkaitan dengan proses politik dan interaksi antara berbagai pihak yang terlibat dalam pemerintahan dan politik suatu negara. Kemudian yang terakhir implementasi ideologi dan politik. Nah, faktor ideologi dan politik menjadi acuan dalam menganalisis kebijakan, adaptasi perubahan lingkungan, konsultasi kelompok kepentingan, evaluasi, dan kerjasama internasional. Pembahasan yang pertama mengenai ideologi. Ideologi merupakan suatu ide atau gagasan yang secara umum pengertian ideologi adalah suatu kumpulan gagasan, ide-ide dasar, keyakinan dan kepercayaan yang bersifat dinamis. Ideologi merupakan suatu sistem sebaran ide, kepercayaan yang membentuk sistem nilai dan norma serta peraturan ideal yang diterima sebagai fakta dan kebenaran oleh individu, kelompok, dan negara. Kemudian ada karakteristik ideologi. Yang pertama itu ada ideologi berkaitan dengan spesifikasi gaya kepemimpinan dan pola pikir. Yang kedua ada ideologi mengandung argumen pendukung dan counter. Yang ketiga, ideologi berpengaruh dalam mengatasi permasalahan kehidupan sosial dengan norma-norma yang diyakini. Yang keempat, itu ada ideologi mempengaruhi kebijakan aspek bidang kehidupan bangsa. Yang kelima, ideologi merupakan upaya merasionalkan kepentingan kelompok untuk direalisasikan. Nah, ada juga macam-macam ideologi. Yang pertama ada demokrasi Pancasila. Yang kedua, itu ada nasionalisme. Ketiga, liberalisme. Yang keempat, komunisme. Yang kelima, kapitalisme. Dan yang terakhir ada pan-islamisme. Nah, dari ideologi yang disebutkan tadi, ideologi yang digunakan di Indonesia adalah ideologi demokrasi Pancasila. Nah, demokrasi Pancasila adalah sistem pemerintahan yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila dan merupakan dasar negara Indonesia sejak proklamasi tahun 1945. Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi nasional, nilai-nilainya tersebut tentu dijadikan landasan pokok dan fundamental bagi penyelenggaraan negara Indonesia. Pengaruh-pengaruh ideologi terhadap upaya penyelenggaraan pemerintahan dalam sistem pemerintahan. Yang pertama ada ideologi mempengaruhi pandangan terhadap peran pemerintahan dalam masyarakat. Yang kedua, ideologi mempengaruhi struktur sistem politik. Yang ketiga, ideologi mempengaruhi pembuatan keputusan kebijakan. Pengaruh faktor ideologi terhadap lingkungan eksternal pemerintahan. Yang pertama, pendukung dan oposisi politik. Yang kedua, tekanan masyarakat sipil dalam aspirasi dalam menentukan suatu kebijakan. Yang ketiga, media dan opini publik. Yang keempat, pengaruh kelompok swasta atau bisnis ekonomi. Yang kelima, kerjasama internasional atau organisasi internasional.
Keenam, perubahan pimpinan eksternal dalam menentukan kebijakan negara, adidaya dan berpengaruh dalam aspek ekonomi dan politik dunia. Manfaat pengaruh ideologi terhadap sistem pemerintahan. Yang pertama, kesesuaian nilai dan prinsip dasar terhadap fungsi penyelenggaraan sistem pemerintahan seperti pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan pengaturan atau regulasi. Yang kedua, pemenuhan tuntunan demokrasi. Yang ketiga, stabilitas, konsistenitas, dan kontinuitas atau berkelanjutan dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Yang keempat, mengatasi permasalahan kompleks dan memperkuat solidaritas dan kebersamaan satu sama lain. Yang kelima, kedaulatan dan pengakuan negara lain. Yang keenam, identitas nasional. Yang ketujuh, mendorong inovasi dan teknologi yang adaptif dan transparansi. Kemudian yang terakhir, menjadi sumber hukum dalam pembuatan hukum dan penegakan hukum yang dilandaskan dalam perlindungan hak asasi manusia. Seperti contoh kasus, ideologi sebuah bangsa adalah bubarnya Uni Soviet sebagai pertanda kalahnya ideologi sosialisme. Selain itu, untuk memperkuat posisi penghadapan persaingan di berbagai bidang, negara-negara di Eropa Barat membentuk Uni Eropa. Munculnya kekuatan ekonomi baru, yakni Cina juga menunjukkan eksistensi perkembangan ideologi yang sangat pesat. Cina menganut politik jalan tengah dengan mengawinkan antara sosialisme dengan kapitalisme liberal dalam bentuk ideologi market socialism, diikuti dengan sistem ekonomi sosialis market ekonomi yang cenderung menggunakan sistem pemerintahan yang sentralistik. Adapun sejarah ideologi Pancasila dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Yang pertama, pada masa Orde Lama, Pancasila dinilai sangat kuat dikarenakan berfungsi untuk mengusir kolonialisme. Memiliki banyak tantangan dari dalam seperti pergerakan separatisme seperti DITII atau PKI sebagai bentuk ujian bagi ideologi bangsa. Kemudian, Usdek program Orde Lama di mana Pancasila sebagai manipulasi politik. Dikotomi nasional Islamisme dan lahirnya sistem gotong royong. Kemudian pada masa Orde Baru, Pancasila sebagai dasar politik tunggal atau Partai Golkar. Kemudian program P4, pedoman penghayatan dan pengalaman Pancasila, pengendalian kendali pemerintah dalam penerapan Pancasila, anti komunisme dan penindasan politik. Kemudian Pancasila dalam pembangunan nasional. Selanjutnya ada pada masa reformasi, Pancasila demokratisasi, kemudian Pancasila membuka kebebasan berpendapat, pluralisme dan kebebasan beragama, partisipasi masyarakat sipil, dan multipartai politik. Kemudian pada masa era 4.0, Pancasila diterapkan dalam merumuskan kebijakan digital dan privasi hak asasi manusia. Pancasila dapat mengembangkan ekonomi digital. Pancasila dalam prinsip berkelanjutan melakukan konversi lingkungan, kode etik dalam penggunaan teknologi, dan teknologi dalam pendidikan. Pembahasan selanjutnya mengenai politik. Politik adalah proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan yang terkait dengan pengaturan dan pengelolaan negara, pemerintah, dan masyarakat. Ini melibatkan serangkaian aktivitas yang meliputi perumusan kebijakan, pemilihan umum, pembuatan undang-undang, diplomasi, dan berbagai interaksi antar individu, kelompok, dan lembaga-lembaga dalam masyarakat. Yang keenam, pengaruh dan lobbying. Yang ketujuh, kontrol dan pengawasan. Dan yang terakhir ada proses demokrasi. Kemudian ada fungsi politik. Yang pertama, merumuskan kebijakan pemerintahan. Yang kedua, mekanisme pemilihan perwakilan rakyat. Yang ketiga, keputusan yang tepat sasaran dan berdampak positif. Yang keempat, membentuk dan mengawasi jalan penegakan hukum. Yang kelima, memutuskan pengelolaan vital dan non-vital. Dan yang terakhir ada penampung dan perjuang aspirasi-aspirasi masyarakat. Kemudian ada pengaruh faktor politik terhadap lingkungan eksternal pemerintahan. Yang pertama, pemilu dan kepemimpinan. Yang kedua, partai politik dan kepentingan kelompok partai. Yang ketiga, hubungan antar lembaga, yaitu lembaga eksekutif, legislatif, dan juga lembaga yudikatif. Yang keempat, diplomasi luar negeri. Yang kelima, regulasi dan kebijakan hukum, hukum pidana dan perdata. Yang keenam, kebijakan sosial seperti kemiskinan dan kesenjangan sosial. Yang ketujuh, adanya peran media massa dan opini publik. Yang terakhir, mempertimbangkan dinamika politik, diantaranya yang terdapat hubungan internasional, kebijakan ekonomi, kebijakan bersenjata ataupun militer, kebijakan batas dan luas kewilayahan,
imigrasi dan pengungsi, krisis iklim dan krisis lingkungan. Politik dalam mengoptimalkan sistem penyelenggaraan pemerintahan. Politik membantu pemerintahan menentukan prioritas dalam menyediakan pelayanan publik. Keputusan politik memastikan alokasi sumber daya yang efektif dan efisien untuk sektor-sektor kunci seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan layanan sosial lainnya. Keputusan politik mempengaruhi kebijakan ekonomi yang memacu pertumbuhan ekonomi, investasi, dan penciptaan lapangan kerja. Politik membantu merumuskan kebijakan fiskal, moneter, dan perdagangan yang mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Selanjutnya masuk ke pembahasan akhir, yaitu implementasi ideologi dan politik. Implementasi ideologi dan politik di Indonesia dapat dilakukan dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila merupakan ideologi resmi Indonesia yang mengedepankan nilai-nilai persatuan, ketuhanan, keadilan, kerakyatan, dan kemanusiaan. Berikut adalah beberapa contoh implementasi ideologi dan politik dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, saling menghormati dan menghargai setiap pilihan orang lain. Yang kedua, ikut serta dalam proses pemilihan umum. Yang ketiga, membina kerukunan hidup. Yang keempat, tenggang rasa dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Yang kelima, tidak menyebarkan isu lawan politik dengan berita hoaks atau tidak benar. Nah, dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa ideologi dan politik adalah instrumen pengaruh yang sangat penting dalam mengoptimalkan berjalannya suatu sistem pemerintahan. Ideologi sebagai kerangka nilai dan keyakinan yang mendasari tindakan pemerintah, membentuk orientasi pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan dalam suatu negara. Selain itu, politik sebagai alat eksekusi kebijakan memainkan peran penting dalam mengarahkan kebijakan dan menjalankan sistem pemerintahan. Partai politik yang terpilih dan para pemimpin yang memegang kekuasaan adalah penentu utama dalam implementasi kebijakan pemerintah. Ideologi yang kuat dan konsisten membantu menjaga konsistensi dalam kebijakan, memberikan arah yang jelas, dan memperkuat identitas negara. Politik yang transparan dan berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi membuka kesempatan untuk partisipasi publik dan akuntabilitas, menjaga pemerintahan tetap fokus pada kepentingan masyarakat. Sebagai penutup, izinkan kami mengakhiri presentasi ini seperti kisah cinta yang pernah berjalan, namun tak pernah mencapai tujuan. Meski semua upaya telah dilakukan, pada akhirnya yang tersisa hanyalah kenangan dan takdir yang berakhir diam. Semoga apa yang kami sampaikan tetap berkesan meski jauh dari kesempurnaan. Terima kasih atas perhatiannya, walaupun dia lebih memilih memperhatikan orang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.